Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Faif Yusuf SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 1 dan teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik dong ya. Oke, perkenalkan nih. Saya Erika Gustiara selaku moderator pada acara talk show yang bertemakan ojek online. Sebelum mulai acaranya, saya akan memberitahu sedikit nih info tentang apa sih ojol itu. Pastinya kalian udah gak asing lagi dong ojol itu apa, atau baru beberapa saat nih kalian pakai ojol untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini tuh terlihat jelas ya kalau ojol tuh sangat memudahkan aktivitas kita. Tapi pernah gak sih kalian mikirin bagaimana seorang driver menghidupi keluarganya dan suka duka apa yang dirasain penumpang ojol? Jadi langsung aja nih kita sambut MC kita, yaitu Wina yang akan memandu berjalannya acara ini. Hai semua, selamat datang di talk show kita hari ini. Pada kali ini topik yang bakalan dibahas adalah tentang ojol, perekonomiannya dan juga daya saingnya. Dan saya di sini ditemani oleh dua narasumber kita nih. Di sini ada Mbak Dini sebagai mahasiswa yang selalu menggunakan ojol, dan di sini ada Mbak Rizka sebagai penelaah dan juga netizen-netizen yang aktif ya di media sosial. Oke, kita langsung ke poin pertamanya aja nih. Aku mau nanya nih, menurut Mbak Rizka sendiri, dengan keberadaannya ojol di era digital ini, apa sih keuntungan yang diterima oleh para penggunanya gitu? Iya Mbak, benar banget. Saya sering pakai itu karena merasa dimudahkan. Hitung-hitung juga ngasih rezeki ke orang lain. Tapi Mbak, saya juga punya rasa iba terhadap ojol itu sih. Kenapa tuh Mbak? Iya Mbak, saya selalu mikirin gimana nasib ojol yang kelaparan, yang kena hujan, dan yang kena pesanan yang goib itu yang tiba-tiba di cancel padahal makanan udah mau diantar gitu sih. Terus kan juga ada kasus yang ojol digebukin sopir angkot di wilayah itu. Nah, menurut Mbak Dini sendiri gimana sih? Menurut saya sih parah banget ya, kayak angkot itu berpandang buruk ke drivernya, padahal kan sama-sama mencari nafkah gitu. Tapi kasus kayak gini emang sering banget sih, kayak perseringan antara ojol, angkot, sama taksi gitu kan. Padahal kan terserah penumpangnya gitu mau milih mau naik apa gitu, pada rezeki kan udah dia ngatur gitu. Ih, serem-serem banget ya kalau kayak gitu. Dan juga kalau Mbak Dini sendiri kan Mbak Dini selaku pengguna ojol yang selalu menggunakan ojol kayak setiap hari gitu buat kebutuhan sehari-hari lah ya. Kalau Mbak Dini sendiri ada nggak sih kayak pengalaman yang kurang mengenakan pas menggunakan ojol gitu Mbak? Saya punya cerita sih, cuman emang ceritanya kurang mengenakan gitu. Jadi kejadiannya tuh waktu itu mau pulang abis pameran dari kampus gitu, mau pulang sama teman saya niatnya tuh. Ternyata motor teman saya tuh mogok. Alhasil saya kayak minta pesen aja deh lewat ojol gitu kan. Terus saya pesen, akhirnya ada tuh yang datang mas-mas buat nolongin motor teman saya. Jadinya saya minta tunggu sebentar ke ojolnya, kayak tunggu sebentar ya mas, saya mau masih ngurusin temen saya gitu loh, masih minta bantuan sama mas-masnya gitu. Terus akhirnya udah tuh temen saya mau dianterin pulang sama mas-mas itu, mau dibantuin motornya. Terus akhirnya saya naik aja tuh, naik kayak biasanya emang kadang ojol tuh suka nanyain mbak mau pakai helm nggak gitu ya. Tapi kali ini enggak, saya juga enggak, saya kayak langsung naik aja tuh. Terus pas udah naik jalan tuh biasa tuh, udah kayak ya udah biasa aja. Tapi pas sampai daerah dekat rumah saya gitu kan, kayak ada bengkel gitu dekat daerah rumah saya. Terus kayak tiba-tiba ini abang-abangnya kayak berhenti di tengah-tengah jalan gitu. Terus saya udah manggil-manggil, mas kenapa nih mas gitu kan. Terus mas-masnya tuh kayak ya udah diem aja gitu, kayak orang kesambet gimana sih bahasanya ya. Kayak terus akhirnya saya suruh mas minggir dulu, tapi mas-masnya tuh kayak tetap minggir dengan benar-benar kayak dengar omongan kan berarti dia ya, tapi cuman dia nggak nengok gitu loh, nggak nengok saya pas saya nengok dia. Saya kira tapi posisi motornya tuh kayak masih jalan, cuman jalannya kayak benar-benar pelan banget. Akhirnya saya turun tuh agak lompat karena saya takut kan ya. Terus helm masih di saya minta bantuan tukang abang bengkel. Abang bengkelnya malah takut juga. Iya, karena ngeliat ojolnya kayak gitu ya. Saya kan minta tolong ditepuk atau gimana, karena saya kan juga takut gitu kan. Tapi itu rame nggak kondisinya? Rame, cuman orang-orang kayak nggak ngerti gitu loh. Padahal pas udah ini kan, terus saya mau samperin lagi tuh. Setelah saya nyamperin abang bengkelnya nggak berani. Terus saya jalan tuh mau nyamperin abang ojolnya niatnya.
Tapi abang ojolnya tiba-tiba jalan sendiri, kayak bener-bener nggak nengok, bener-bener jalan aja gitu. Padahal helm aja masih di saya gitu. Terus kayak saya kan panik juga ya gitu ya, mau gimana gitu. Akhirnya setelah berapa lama kebetulan banget ada ibu-ibu yang mau bantuin saya. Dia baru selesai dari bengkel situ, baru selesai benerin motor gitu. Akhirnya dibantuin lah sama ibu itu, ditanyain kenapa nih. Akhirnya sepanjang jalan saya ceritain tuh kejadiannya gini-gini. Terus akhirnya masuk tuh di perumahan saya. Ternyata abang ojolnya itu ada, dia ternyata udah ada di depan perumahan saya, minggir. Terus kan saya bilang ke ibu-ibu, "Bu, itu abang ojol yang tadi gitu, yang tadi saya naikin." Akhirnya disamperin tuh, dimarah-marahin sama ibu-ibunya. Terus abang ojolnya cuma kayak, "Lah, iya Neng," gitu doang. Lemes ya tapi? Iya, kayak matanya tuh celong gitu, kayak kosong gitu. "Wah iya Neng, saya nggak tahu," gitu. Terus akhirnya saya ngasih tuh helmnya. "Loh Mas, tadi udah saya panggil-panggil, Mas nggak nengok." "Wah, saya nggak ngeh." Tapi kan kalau misalkan dia udah sampai di perumahan saya, berarti dia tahu dong arah rumah saya. Maksudnya kayak pikirannya berarti kan ada gitu ya, Jalan untuk gitu. Tahu daerah. tatapannya ngomong. Iya, cuma kayak pas udah gitu, ya udah deh Mas, saya bayar aja gitu kan. Terus pas saya balik lagi, kan saya penasaran juga dong nengok ke belakang. Masnya masih tetap kayak gitu dong, masih diam. Bener-bener serem banget. Serem banget, serem. Iya, serem banget sih itu pengalaman gak enak menurut saya sih. Mungkin dijadiin pelajaran aja, kayak kedepannya harus lebih hati-hati kalau mau naik ojol. Serem banget ya, berarti ojol itu nggak 100% aman gitu ya. Tapi setelah dapat pengalaman kayak gitu, Kak Dini sendiri masih tetap jadi pengguna ojol nggak sih Kak? Masih sih, karena itu kan emang buat aku sehari-hari gitu kan, buat kemana-mana gitu. Jadi mungkin buat jadi pelajaran aja sih sebenarnya, ya, mau buat nggak mau ya. Karena emang kebutuhan ya. Oke. Tapi kalau kasus kayak gitu sebenarnya itu boleh nggak sih kayak bisa nggak sih kita laporin ke pihak yang bukan yang berwajib, tapi kayak ke pihak yang penanggung jawab yang ojol-ojol kayak gitu Kak, sebenarnya bisa nggak ya? Sebenarnya bisa banget sebenarnya, cuman karena di situ aku posisinya takut itu ya, kepikiran. nggak ada pikiran apa-apa, jadi aku mutusin untuk nggak laporin sih. Oh gitu ya. Kalau gitu aku mau nanya lagi nih sama Mbak Dini. Menurut pandangan Mbak Dini tentang ojol itu bagi kebutuhan sehari-hari gimana tuh? Kan Mbak Dini kan udah gunain ojol tuh, walaupun dapat pengalaman gak buruk tetap tuh gunain ojol. Nah menurut Mbak Dini kayak gimana tuh? Menurut aku sih ojol itu transportasi yang kayak praktis dan mudah diakses banget sih, kayak karena kan nggak semua daerah ada angkutan umum kayak angkot gitu. Jadi kita bisa gunain ojol, tinggal kita pesen lewat aplikasi, nunggu di depan, nunggu di tempatnya gitu, ojolnya bisa langsung datang gitu. Jadi kita harus nggak harus nunggu di pinggir jalan gitu. Dan ojol juga bisa jadi peluang kerja buat orang-orang yang nggak punya kerja, atau kayak buat penambah penghasilan gitu. Memperkecil ini ya pengangguran ya guys ya. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu buat masuk ojol tuh kalau nggak ada kerjaan. Nah kalau gitu sekarang saya mau nanya nih ke Kariska nih. Tadi kan Kariska sempat sebut tentang UMKM nih ya. Nah menurut Kariska itu tuh UMKM itu tuh merasa terbantu nggak sih dengan adanya ojol ini Kak? Sangat merasa terbantu sih, karena dengan adanya support UMKM dengan ojol ini, UMKM jadi merasa terbantu karena yang biasanya pemasukan segini bisa lebih dari segitu gitu. Oh karena kerjasama gitu ya kayak kerjasama, jadi Terus kayak dari ojolnya juga dipotongnya nggak banyak. oh nggak banyak, jadi kayak kita bisa tahu nih lewat aplikasi langsung, kayak tinggal buka ojol, aplikasi ojol, terus jadi tahu nih oh ternyata ada warung ini, wah deket nih, pesen lah gitu, jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang ditanyakan di talk show kali ini. Dan ada nggak nih pesan-pesan dari kakak-kakak narasumber semua? Menurut dari saya ya, kayak walaupun ojol banyak sisi positifnya, pasti ada juga sisi negatifnya, kayak dari pengalaman saya tadi gitu. Jadi kita harus tetap hati-hati dan waspada sebelum naik ojek online. Kalau dari Kariska gini gimana? Saya pribadi, kalian bisa mengandalkan ojol untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tetap hati-hati. Benar kata Dini. Oke, jadi ojol itu tuh juga bisa buat kita manfaatkan buat kebutuhan sehari-hari dan juga buat pekerjaan dan penghasilan ya guys ya. Mungkin itu aja talk show kita kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata, kita kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Wina yang sudah memandu jalannya acara ini. Sebelum kita akhiri, saya mau menambahkan sedikit nih tentang UMKM tadi.
Menurut saya pribadi tuh pihak UMKM juga bisa belajar loh tentang teknologi ini. Dan juga pihak ojolnya sendiri bisa membantu membangkitkan pendapatan dengan iklan-iklan yang dibuatnya. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Saya Erika Agustiara selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.